Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Haikal Ilham Wardana, kelas 1 TIP 2, mata kuliah database dengan NPM 2011010069. Konsep database. Hal pertama yang perlu kita ketahui yaitu data. Data bisa didefinisikan sebagai fakta mengenal suatu objek atau kejadian. Fakta harus bisa disimpan dan dicatat. Misalnya, terkait dengan sistem informasi akademik, maka objek yang terkait bisa berupa mahasiswa, dosen, mata kuliah, dan sebagainya. Fakta yang mengenai objek yang terlibat tadi, misalnya mahasiswa, maka yang terkait dengan mahasiswa tersebut yaitu NPM. Kemudian nama dari mahasiswa dan alamat. Seberapa banyak objek yang terlibat dan tersimpan akan sangat tergantung dari lingkup sistem yang dibangun dan informasi apa saja yang diperlukannya nanti. Dalam penyimpanan data dapat disusun dalam berbagai format yaitu berupa teks, angka, gambar, video, dan audio. Kemudian data-data tersebut akan berkumpul menjadi database atau basis data. Basis data atau database yaitu kumpulan data-data yang saling berelasi atau berhubungan dengan satu dengan yang lainnya. Jika yang tersimpan berupa data teks dan angka bias disebut dengan traditional database. Jika data dan teks angka yang tadi ditambah unsur di dalam berupa gambar, video, audio bias disebut dengan multimedia database. Jika di dalam terdapat informasi atau lokasi bisa disebut dengan CIS, Clinical Information System. Kemudian database dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu traditional database, data yang berisi transaksi yang kita simpan seperti data penjualan, KRS, presensi, dan lain-lain. Yang kedua ada data warehouse, yaitu data yang besar berhubungan dengan banyak bagian dan historical dari data itu sendiri. Untuk mengelola database memerlukan alat atau tool yang disebut dengan DBMS, yaitu software yang mengelola database. Software yang bisa disebut dengan DBMS yaitu bisa mendefine atau mendefinisikan data itu sendiri, membangun dan memanipulasi, contohnya Oracle SQL Server, MC Access, MySQL, dan lain-lain. Jika data digabungkan dengan DBMS maka akan disebut dengan database. Tidak hanya database dengan DBMS saja, ada komponen lain yaitu hardware, sistem operasi, user, dan aplikasi lain. Manfaat database yang pertama adalah multi-user. Meskipun kita memiliki satu database, tetapi bisa digunakan oleh banyak orang. Kemudian keamanan data memanfaatkan database untuk memperjelas dan menentukan jenis-jenis operasi apa saja yang boleh dilakukan. Ketiga, kelengkapan data. Tidak dalam data sebuah database bersifat relatif. Bila pemakai sudah menganggap sudah lengkap, yang lain belum tentu sama. 4. Kemudian dalam mengontrol data, pemanfaatan basis data memungkinkan untuk dapat menyimpan, merubah, dan menampilkan kembali data tersebut dengan lebih cepat dan mudah. 5. Kemudahan dalam membuat aplikasi. Materi kedua yaitu tentang Entity Relationship Diagram atau IRD. Diagram IR biasanya berhubungan langsung dengan diagram data flow untuk menampilkan konten data store. Ketiga hal tersebut dapat membantu memvisualisasikan bagaimana data saling terhubung dan berguna untuk mengonstruksi basis data relasional. Saat ingin memulai membuat IRD, ada beberapa istilah umum dan komponen IRD yang perlu dipahami terlebih dahulu. Kumpulan objek yang dapat diidentifikasikan secara unik atau saling berbeda
Simbol dari entitas biasanya digambarkan dengan persegi panjang. Selain itu, ada entitas lemah yang dilambangkan dengan gambar persegi panjang kecil di dalam persegi panjang yang lebih besar. Disebut entitas lemah karena harus berhubungan langsung dengan entitas lain sebab tidak dapat teridentifikasi secara unik. Kedua, atribut. Setiap entitas pasti mempunyai elemen yang disebut atribut yang berfungsi untuk mendeskripsikan karakteristik dari entitas tersebut. Atribut kunci merupakan hal pembeda atribut dengan entitas. Gambar atribut diwakili oleh simbol elif dan terbagi menjadi beberapa jenis. Atribut derivatif. 3. Relasi. Hubungan antara sejumlah entitas yang berasal dari himpunan entitas yang berbeda. Gambar relasi diwakili oleh simbol belah ketupat. Relasi juga terbagi menjadi beberapa jenis. Relasi many to many. Di dalam entity memiliki primaki kunci utama, yaitu atribut yang kita pilih di antara atribut-atribut yang dimiliki entity yang nantinya digunakan sebagai penghubung dengan entity yang lain. Syarat prima, yaitu satu unik yang membedakan satu dengan yang lainnya. Kedua, ada minimal, tidak ada subset yang menjadi primary. Ketiga, tidak bernilai nol. Kemudian selain prima key ada juga foreign key, yaitu prima key yang berada di tempat lain. Ada juga prima key yang memiliki lebih dari satu atribut, disebut dengan composite key. Kembali ke foreign key, yaitu letaknya berada dalam satu relasi. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.